Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka walaupun lewat media video. Ya, kita maklumi bahwa keadaan sekarang ini kita sedang dilanda, ya, seluruh dunia sedang dilanda COVID-19 yang mengharuskan kita itu tetap menggunakan protokol kesehatan, ya, agar penyebaran virus ini bisa terkurangi. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Khotibul Umam, biasa dipanggil Pak Umam. Ya, mungkin saya belum bisa berkenalan dengan kalian satu persatu, ya, tapi tidak mengapa, nanti suatu saat juga kita pasti akan berjumpa, ya, bila Allah mengizinkan. Dan untuk materi pada hari ini, saya diberi kesempatan memateri kalian yang kaitannya dengan kewirausahaan dalam implementasinya di dunia pendidikan. Ya, seperti kalian ketahui, mungkin kalian itu biasa menafsirkan, ya, atau banyak orang itu sehari-hari menafsirkan bahwa kewirausahaan atau wirausaha itu adalah identik dengan apa yang dimiliki dan dilakukan oleh para pengusaha atau wira swasta. Akan tetapi dalam perkembangannya, wirausaha pada era sekarang ini sudah mencakup multi kompleks, di mana dunia wirausaha itu atau jiwa-jiwa kewirausahaan yang akan kita bicarakan di sini. Jadi sudah mencakup ke segala hal, karena jiwa-jiwa kewirausahaan ini adalah sesuatu yang sangat positif dan bisa diterapkan atau diimplementasikan di dunia apa saja, baik di dunia kerja, di dunia pendidikan, ataupun di kehidupan sehari-hari. Memang pandangan tersebut ada benarnya, bahwa wirausaha itu identik dengan wira swasta atau wirausaha. Akan tetapi untuk di era sekarang ini, pandangan tersebut akhirnya menjadi kurang tepat. Memang pandangan itu tidak kurang tepat, ya, jika hanya kewirausahaan itu hanya dimiliki oleh seorang wirausahawan saja atau wira swasta, ya, yang kita kenal di situ. Akan tetapi jiwa kewirausahaan itu bisa dimiliki oleh setiap orang, baik oleh usahawan sendiri atau oleh pemerintahan atau oleh kalian yang sebagai siswa, ya. Karena seorang wirausahawan adalah orang yang mampu berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Jadi dia selalu memunculkan ide-ide baru, membuat ide-ide baru. Ya, dia juga seorang pekerja keras. Nah, itu juga bisa diimplementasikan pada diri kalian sebagai siswa, atau ketika kalian nanti bekerja, itu jiwa-jiwa kewirausahaan bisa dipakai di situ. Semangatnya, kerja kerasnya, pantang menyerahnya, ya,
Jika kalian melihat seorang wirausahawan itu pantang menyerah ketika mereka itu jatuh, dia pasti akan bangkit. Itu adalah wirausahawan sejati ya, yang jiwa-jiwa kewirausahaannya itu bisa kalian miliki. Misalkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh, itu sudah mencerminkan jiwa kewirausahaan. Kalian bekerja keras karena ingin berprestasi, itu juga sudah termasuk jiwa-jiwa kewirausahaan. Dan banyak lagi contoh yang lain. Ketika kalian nanti di sekolah, kalian juga akan dibekali life skill. Life skill itu kecakapan hidup ya. Itu bisa diimplementasikan nanti di sekolah, itu bisa dilakukan lewat pelajaran kewirausahaan sendiri ya. Kalian nanti akan diberi keterampilan-keterampilan di situ, atau lewat pendidikan kepramukaan, itu juga membekali kalian untuk disiplin ya, atau lewat kegiatan ekstrakurikuler, itu untuk mengembangkan diri kalian ya, itu untuk bekal life skill kalian. Itu nanti ketika kalian sudah lulus dari MA ini ya, diharapkan kalian sudah mempunyai jiwa-jiwa yang mandiri, yang pantang menyerah ya, bekerja keras dan dengan semangat yang tinggi, serta orang yang disiplin. Itu diambil dari jiwa-jiwa seorang wirausaha ya. Dia bisa sukses bukan karena dia itu pakai dukun atau apa, karena dia bekerja keras. Contohnya ketika orang pada terlelap tidur, seorang wirausahawan dia sudah mempersiapkan untuk pekerjaan besok. Itu salah satu contohnya. Itu juga ketika diterapkan pada diri kalian. Ketika yang lain pada tidur bermalas-malasan, contohnya kalian malam menyempatkan diri untuk belajar sambil berdoa ya, sudah otomatis ketika ada doa dan ada usaha di situ, insya Allah akan ada hasil yang maksimal. Nanti kita akan pertontonan kalian seorang wirausahawan yang dia tanpa modal, tapi dia bisa sukses walaupun dia usaha yang menurut kalian itu sepele sekali, akan tetapi jangan dilihat dari sepelenya itu ya, kita lihat dari semangat dia sampai dia itu berhasil ya. Itu bisa kalian contoh semangatnya, bisa kalian contoh kearifannya, bisa kalian contoh kesuksesannya ya, sikap-sikapnya, dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa kalian terapkan di dalam kalian menuntut ilmu ya, bisa diterapkan ketika nanti kalian bekerja. Jadi kalian itu sudah akan siap mental ketika kalian sudah bisa menjiwai jiwa-jiwa kewirausahaan. Oke, mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Saya kesini nggak bawa apa-apa, bawa saya dulu, istri. Kesini nggak bawa apa-apa. Dan saya ngontrak itu 1 meter, Mas. 1 meter.
Saya ngontrak ke sini tuh 1 meter. Nggak bawa apa-apa. Baju 2 setel saya masih ingat, Mas. Baju yang dipakai dengan baju yang kotor satu. Yang satu kering, yang satu saya pakai. Saya modal pertama jualan dulu. Yang masih saya ingat saya itu saya tidak tertulis. Tidak tertulis. Karena semua itu mengambil keputusan. Saya tuh kesini nggak bawa uang, Thomas. Nggak bawa uang. Nggak bawa uang saya. Jangan takut-takut. Iya. Kita tanpa modal juga bisa bicara. Ya saya bicara sama warung yang terdekat. Mas, saya pengen jualan ini, kata saya. Tapi saya belum ada belanjanya. Bagaimana kalau saya ambil dulu, ntar sore saya perjuangkan mas hari ini. Siapa tahu saya ada rezeki, saya bisa bayar nanti sore. Mau gimana? Kan abang nih di sini warungnya. Bisa dibicarakan kalau saya tuh berbohong. Bisa nih yang jadi RT sekarang. Abang Bonar namanya. Tanpa modal saya. Tanpa modal. Nah, dari modal kemampuan saya ini seperti apa, nah itu saya mulai dirintis. Untuk belanja ini, belanja itu, udah saya pasrah aja ke warung dulu. Nah, warung mempercayai atau tidak ke saya nanti, ya kebanyakan warung alhamdulillah mempercayai, tapi nanti sore saya bayar. Kalau saya setelah pulang kerja dulu, lagi pertama-pertamanya itu saya buka. Kalau cabang saya baru mau memperluas, Mas. Saat ini udah berapa? Kalau untuk saat ini, untuk yang berjalan hari ini 8. Kalau sebelumnya lebih. Sebelumnya lebih, Mas, 14. Kenapa memilih usaha? Jualan kenapa nggak kerja? Nah, kalau untuk memilih usaha, saya itu orangnya susah, Mas. Kalau bekerja, kadang saya pernah dalam bekerja, selagi saya rindu karo wong tua itu, aku orang bisa balik, ada anak Kalau kerja nggak mau tertekan. Jadi aku tuh bebas, Om. Setitik oleng biar ada kebebasan. Oke. Siapa tahu ada temen nih pingin membuka lapangan pekerjaan, tahu di mana tempat, saya siap juga untuk membantu. Bukannya istilahnya bukan membantu modal, saya hanya sekedar membantu bagaimana gitu untuk penerapan aja gitu. Ya, ya karena ilmu itu kan penting benar. Karena kan orang tua saya juga menitipkan, iya kan. Apabila nanti kamu menjadi orang besar, iya kan, bapak hanya dikasih senyuman udah senang, udah bangga, iya kan. Yang penting kalau kamu mempunyai ilmu, bagikan kepada orang yang banyak. pesan orang tua. Pesan orang tua saya. Ini kalau ini lagi bikin apa, Bos? Bikin molen. Molen. Molen kok kecil banget ya? Yang namanya mini, Pak. Molen mini ya? Iya. Iya, soalnya yang bisa saya lihat kan molen itu gede gitu ya. Iya. Ini kecil banget ya. Simpel gitu ya, langsung sama pisang, Langsung sama pisang, Terus? keju. keju. Iya. Keju yang mana ini yang keju nih? Ini yang keju, Pak. Oh iya. Ini juga nih. Kacang hijau. Iya. Ada berapa rasa? 10. Di Jalan Naur Jaya, Tanah Sariar, Bogor. Naur Jaya 5. Belum jadi cincau ya, masih kayak air gitu ya? Iya, proses jadinya kan jam 9. Berapa jam ini jadi? Maksimal 6 jam kalau daunnya bagus. Oh, 6 jam. Kalau daunnya bagus, kalau daunnya udah kurang bagus, maksimal 8 sampai 10 8 jam. Berarti tergantung daunnya ya? Iya. Saya bukan bos. Terus kan bosnya. Siapa? Sampai kan bosnya. Saya hanya sekedar partner kerja, Mas. Partner kerja. Partner kerja buat yang kerja di sini. Itu. Dia di situ. Saya di rumah juga kerja. Nggak ada bos-bosan di sini. Ya, berarti nggak menganggap diri sendiri bos ya? Iya. Enggak saya.
Itu yang membuat semangat dia. Semangat, iya. Dia itu untuk terus. Di sini kan manggilnya Kakang semua ke saya. Kang, Kang gitu. Nggak ada yang manggil bos. Kalau kamu manggil saya bos, kamu berarti siap mengeboskan saya. Udah kerjain semua. Kata gitu. Saya di rumah juga kerja. Saya partner kerja kamu. Panggil saya bos, dia siap capek. Besok kamu kerjain semua. Iya kan bos, terserah bos kan? Nah, iya, iya kalau dia mau mengeboskan saya, iya, udah gitu aja, keras. Tapi kalau dia panggilnya Kang, gimana ini besok? Ah, ya udah kerjain. Lo bos masa ya disuruh kerja? Wah, nggak bos-bosan mas. Keluh kesahnya nih. Ya kalau kesahnya itu sebenarnya ya kalau bisa diceritain mas ya. Kalau kesahnya orang jualan itu ya pasti ada aja, ya kan. Selagi kita untuk mengatur dalam usaha, sebenarnya saya menekan ke dia itu biar dia itu cepat mengambil ilmu dari saya. Kadang-kadang dia kok kayak malas-malasan itu mas. Itu kalau kesahnya mas. Apakah kamu mau selamanya ikut saya? Kan itu tidak mas. Maksimal itu di atas saya mas. Iya, yang kerja-kerja di sini maksimal itu dia bisa di atas saya. Kalau Masalah itu. nggak masalah, memang saya dukung karena saya menitipkan ilmu itu mas, ya kan? Yang saya titipkan ilmu mas, bukan uang yang saya titipkan. Kalau uang dia penghasilan seberapa saya nggak tanya. Yang penting ilmu saya bagikan kepada sampean. Nantinya kalau sampean maju, ya itu tadi saya kasih senyuman aja saya udah senang. Iya, yang penting dia bisa. Melampaui Iya. dari gurunya. Di atas saya itu kebanggaan buat saya sendiri. Sebuah kebanggaan ya. Sebuah kebanggaan saya. Berarti saya nggak salah lagi memilih kamu untuk kedepannya nanti. Maksimal kamu ini ikut saya di sini. Bukan hanya kamu itu satu-satu mencari uang. Iya, semua orang itu butuh uang. Tanpa uang juga orang gimana? Ya tapi ilmu kamu yang harus kamu pakai itu nantinya, kata saya. Bekal kamu. Masalahnya saya kalau ada saya keluh kesah sendiri saya kumpulkan semua yang kerja. Semua. Bahkan semua mau yang kerja di rumah, mau yang apa, saya kumpulkan semua. Kalau saya marahin satu, semua saya kumpulkan. Kalau ada yang salah satu masalah, ya kan, tahu dia dengan temannya, tahu dengan itu dengan saya, itu semua saya kumpulkan semua. Saya rapatkan di sini. Karena di sini kan semboyannya gotong royong mas, kerjasama. Saya nggak pilih kasih satu dimarahin, semua saya marahin. Nggak ada saya pembatasan untuk dipilih-pilih kasih gitu, nggak ada saya. Kalau saya makan sambal, semua saya ratakan makan sambal mas. Iya nih, makanannya sama nih. Sama. Saya nggak ada yang saya sumput-sumputin mas. Kalau saya makan cabai, ya cabai semua berarti. Iya. Jadi kalau ada yang protes, ya monggo. Kalau sampean punya uang, ya monggo cari di luar. Kalau kata saya ini jaminan makanan ini udah nikmat. Udah. Ya karena saya kan niatnya itu berbagi. Karena hal yang paling menyenangkan saya adalah berbagi. Karena saya nggak bisa membagikan uang mas. Saya membagikan sebagian apa yang saya punya ilmu. Ilmu saya bagiannya di seperti ini. Bikin dagangan gitu. Lah itu yang harus kamu matangkan kata saya. Sampai kamu bisa. Lo kok bisa Kang malah ilmunya diturun-turunin ke saya. Ya itu tugas saya. Tugas saya biar kamu kelak besar, kamu menjadi orang besar itu di atas saya maksimal kamu semua ini kata saya. Dikumpulin semua. Kamu maksimal di atas saya. Saya bangga mas. Jujur aja. Malah nggak merasa tersaingi nggak? Oh enggak. Sama sekali nggak ada. Nggak ada saya istilahnya kerja. Istilahnya semua itu memang kalau usaha itu ada saingan. Nah iya. Tapi saya nggak merasa saya tersaingi. Kalau dia rame kan pasti kita yang di sebelahnya juga ikut rame. Itu saya doakan. Ya Allah, ramekan dia. Dia. Nanti kan sebagian, oh mas, pesan minumnya di masa. Lah saya juga kebagian. Saya doakan. Iya, jangan sekali-kali kita itu, wah itu marah. Saya nggak pernah mas, nggak. Oh, enggak, saya nggak merasa bersaing. Melihat mereka rame, iya. Gitu. Enggak, saya nggak punya pemikiran seperti itu saya. Jangan takut nggak laku, laku aja. Allah itu terus mas mengasihkan rezeki kepada kita besar kecilnya
bagaimana kita itu biar bisa disyukuri dan dinikmati. Nah, kalau kita ngelihatnya yang besar terus ya gimana ya, susah Mas kalau kita nggak merangkul yang kecil juga gitu. Ya namanya juga dagang Mas ya. Dagang itu kadang ada rame, kadang juga ada sepi gitu kan. Ya kalau kita menyikapi Mas, kalau lagi rame ya alhamdulillah, ya kalau lagi sepi juga alhamdulillah. Iya kan, selagi sepi itu kita bersekolah lagi. Kita harus bersyukur. Iya, bersyukur. Istilahnya kalau sepi itu kita bisa istirahat, bisa ngobrol sama rekan-rekan kita kan yang di sebelahnya dagangan ini gimana gitu kan. Dan disitulah kita mencari ilmu lagi. Ya usaha itu Mas yang penting. Satunya niat Mas, walaupun kita nggak ada modal, saya kita berjalan. Jalani dulu kemampuan kita seperti apa. Niat kita bekerja, ditekuni. Kalau untuk semangat itu ya seharusnya kita semangat asal kita diberi sehat aja gitu. Kita tuh semangat itu harus ada. Ya jangan sampai kita itu melemah dalam keterpurukan itu jangan. Ya, kita itu kalau kita diberi kesehatan itu ya kesehatan kita itu benar-benar dimanfaatkan. Gimana setelah kalian tonton video tadi, apa yang bisa kalian dapat, apa yang bisa kalian intisarikan dari video yang telah kalian tonton tadi? Mungkin terbersit sesuatu yang menyemangati kalian atau apa saja. Mungkin kalian bisa tergerak ya. Jadi seorang wirausahawan itu modal bukan yang utama ya, akan tetapi semangat, bekerja keras, pantang menyerah, itulah yang utama. Semoga video tadi bisa menginspirasi kalian dalam belajar. Kalian bisa semangat belajar, kalian semangat ingin berprestasi ya. Kalian itu jadi orang yang disiplin, pantang menyerah. Karena seperti seorang wirausahawan tadi, mereka menerapkan kedisiplinan. Karena keberhasilan atau kegagalan dari seorang wirausahawan adalah pada diri seorang wirausahawan itu sendiri. Kalau orang itu malas, tidak disiplin, otomatis dalam berwirausaha juga akan gagal. Demikian juga kalian ketika kalian belajar, kalian bermalas-malasan, kalian tidak belajar, ya sudah otomatis yang akan kalian dapatkan juga tidak ada, alias nol. Akan tapi kalau kalian berusaha, belajar dengan keras, dengan tekun, disertai dengan berdoa, insya Allah apa yang kalian cita-citakan akan tercapai ya. Sebab kesuksesan itu bukan dari guru-guru kalian, bukan dari orang tua kalian, akan tetapi kesuksesan itu dari diri kalian sendiri. Cukup sekian materi kewirausahaan dari Pak Umam. Kita bisa ketemu lagi nanti ketika kita sudah bisa bertatap muka ya. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi ini cepat berlalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.